Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara merakit sensor tegangan dengan menggunakan Arduino Uno. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan komponennya dulu. Ya, di sini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama bagian microcontroller, yang kedua display, dan yang ketiga sensor. Untuk display sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bagian display dan yang kedua bagian converter ya, yang fungsinya untuk menerjemahkan perintah yang ada di sini menjadi teks. Oke, untuk konverteran sendiri itu terdiri dari 4 pin. Yang kiri itu negatif, yang putih ini positif. Selanjutnya itu ada SDA dan yang kanan sendiri itu SCL. Untuk SDA sendiri itu disambungkan ke pin A4 dan yang SCL ini disambungkan ke pin A5. A itu maksudnya adalah analog, jadi sinyal yang masuk ke Arduino bagian sini itu adalah sinyal analog. Secara nggak langsung sinyal yang keluar dari sini ya itu adalah sinyal analog, seperti itu ya, atau kepanjangannya ADC, analog D-nya apa ya, analog ACD, analog converter digital, analog digital converter teman-teman, ADC, analog digital converter. Nah, untuk di sini itu pinnya adalah pin digital semua ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu sinyal analog dan apa itu sinyal digital. Namun saya hanya fokus di perakitan saja. Mungkin nanti akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Oke. Lalu selanjutnya ada bagian sensor. Nah, di bagian sensor yang bagian output itu ada 3 pin ya. Yang sebelah kiri adalah pin S atau signal atau data. Terus sebelah tengah ini plus 5 volt, 0 sampai 5 volt. Lalu untuk yang bagian sini minus ini ke ground. Terus data ini S ini ke A0 teman-teman, yang ada di bagian sini. Kelihatan ya, sebelah sini. Nah, ini A0. Kalaupun mau dirubah ke A1 atau A2 nggak masalah ya, nanti kita juga tinggal berubah di source code-nya juga, seperti itu. Oke, lalu di sini itu ada bagian input yang fungsinya untuk membaca tegangan dari input DC berupa baterai, aki, atau adaptor. Ya, sebelah kanan adalah plus, sebelah kiri adalah ground atau minus. Nah, nanti kita baca seperti ini. Kita konekkan ke plus, satunya ke minus. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sensor ini ada resistor, teman-teman. Ada dua resistor. Nah, di sebelah sini hitam nih. Yang ini sama ini. Ya. Kalau kita baca permukaannya ada tulisan. Tulisannya itu yang sebelah kiri 3002 atau bisa kita bilang 3000, yang sebelah kanan itu 7501 atau bisa kita bilang 7500. 7500 itu maksudnya adalah 7500 ohm ya. Namun saya nggak tahu ya, sebelah kiri ini kenapa tulisannya 3000 padahal harusnya 30.000. Mungkin space-nya kurang ya, jadi space nulisnya kurang, jadi dipersingkat kayak gitu. Oke. Nah, untuk fungsi dari nilai resistor ini nanti akan kita masukkan sebagai rumus di source code-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke bagian source code. Oke, seperti ini. Coba kita zoom. Nah, ini ya. Oke. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail fungsi satu persatu source code, jadi saya menjelaskan yang bagian paling penting saja. Oke, yang pertama oke, ini untuk LCD. Jadi ini defaultnya seperti ini. Lalu yang bagian sini adalah untuk menginisialisasi objek.
terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek, yang mana masing-masing terdiri dari tipe data, float, dan yang selanjutnya adalah integer. Float ini berarti nilai datanya ada komanya ya, jadi dia lebih teliti, 0, sekian kayak gitu. Kalau integer ini nilainya itu cuman permanen di situ. Kalau 1 ya 1 aja, jadi nggak ada komanya. Secara umum seperti itu. Nah, ini ada V modul, ini ada hasil. Untuk V modul sendiri itu adalah tegangan dari modul ya, maksudnya seperti ini. Nah, ini yang sebelah, coba saya perkecil dulu. Ini sensor, ini Arduino. Jadi tegangan yang dibaca oleh sensor ke Arduino ini berapa. Jadi tegangan yang dari sini tuh nanti akan dihasilkan oleh V modul. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang hasil itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Ya, seperti ini. Kalau baterainya misal di sini tertulis 3,7 volt, nanti di sini terbaca 3,7 volt. Ya. Nah, yang bagian ini ke sini seperti itu. Saya tadi lupa belum menjelaskan apa gunanya resistor ini. Nah, untuk resistor sendiri itu gunanya adalah menurunkan tegangan dari 0 sampai 25 volt menjadi 5 volt atau kurang. Ya, karena untuk Arduino-nya sendiri itu hanya menerima tegangan maksimal 5 volt. Di atas itu akan merusak Arduino. Makanya tegangan yang ada di sini itu perlu diturunkan terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Lalu kita masuk ke sini lagi. Ya, untuk nilai saya zoom dulu. Oke. Untuk nilai R1, resistor 1 itu 30K, R2-nya 7,5K. Seperti ini ya. Oke, ini untuk analog pin, pin yang tadi kita bahas yang masuk dari sensor ke Arduino itu di A0. Saya dilihat di sini. Ini A0 ya. Nah, ini dia, ini A0. Kalau mau dipindah ke sini, mau A1, A2 atau A3 itu bisa. Nanti kita tinggal merubah di sini juga menjadi A2 atau A3. Lalu selanjutnya kita geser. Oke. Ini dia, ini untuk menginisialisasi display ya. Jadi display itu ada 2. Yang pertama bentuknya serial. Serial itu kalau kita tidak mempunyai LCD seperti ini, misal kita bisa menampilkan di Arduino. Ya, nanti akan saya jelaskan ketika demo di pertengahan video ini. Oke, selanjutnya ke tampil LCD ya. Nah, ini untuk menginisialisasi teks saja. Ya, jadi nanti kan ada 2 ya. Di dalam LCD ini ada 2 bagian. Yang pertama bagian teks, lalu yang kedua itu bagian nilai atau bagian rumusnya. Kalau untuk yang teks ini dia hanya sekedar menampilkan saja. Yang nanti akan menampilkan tulisan sensor dan V beban. Seperti itu. Oke. Lalu untuk di sini, ini kan ada 0,0 ya. Oke, seperti ini. Ini ada 0,0. Yang mana 0,0 ini sensor. Maksudnya adalah nanti tulisan V sensor ini berada di baris pertama. Coba saya pakai ini ya. Ada di baris ini apa ya ke bawahnya ya. Coba saya pakai istilah baris sama kolom mungkin ya. Mudah-mudahan saya benar antara baris dan kolom. Saya lupa mana yang baris mana yang kolom. Anggap ini baris, lalu ke bawahnya kolom. Jadi 0,0 ini karena di bahasa komputer itu, bahasa pemrograman itu 0 dianggapnya 1 dianggapnya 0. Maka ini bisa dibilang baris pertama kolom pertama ada di sini ya. Kalau baris pertama kolom kedua berarti ada di sini. Baris pertama kolom kedua. Berarti 0 dan 1. Nanti seperti itu bacanya. Oke, kita contohkan aja seperti ini ya. Kita langsung ke sini. Jadi untuk yang
tulisan V sensor ini nanti ada di 00, berarti baris pertama kolom pertama, berarti ada di sebelah sini. Baris pertama kolom pertama ada di atas berarti ya. Lalu untuk tulisan V beban itu ada di baris ke pertama kolom kedua. Nah, berarti ada di baris pertama kan ini, kolom kedua, dua itu berarti bawahnya. Jadi nanti tampilan ini V sensor ada di atas dan V beban ada di bawahnya. Itu hanya tampilan aja ya, tanpa ada nilai. Lalu selanjutnya masuk ke void loop. Nah, ini bagian rumus. Nah, ini ya. Nah, untuk value itu dia membaca, fungsinya untuk membaca tegangan yang masuk ke A0 yang di Arduino ini tadi ya. Oke. Ini ya. Nah, ini hanya membaca saja. Lalu yang kedua ada V modul. Untuk V modul sendiri ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk yang tegangan yang dibaca dari sini ya. Coba saya dari sini ke sini, dari sensor ke sini. Biasanya lebih kecil daripada tegangan input. Oke, coba saya inikan lagi. Saya fokuskan lagi. Lalu ini nanti nilainya yang masuk ke situ akan dikalikan 5,0. 5,0 ini adalah 5 volt. Ya, 5 volt ini kita dapat nilai dari tegangan maksimal yang dibaca oleh Arduino, yang mampu diterima oleh Arduino. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di atas itu, Arduino bisa rusak. Oke, lalu 1024 ini itu nilai didapat dari nilai bit dari mikroprosesornya sendiri ya, dari IC-nya sendiri. Itu sebesar 10 bit. Ya, Arduino ini menggunakan microcontroller 10 bit. Jadi 10 bit itu sama dengan 1024. Oke. Kalau menggunakan ini microcontroller lain, mungkin ESP32, itu kan dia 12 bit. Nanti tinggal disesuaikan aja ini ya. Kalau 12 bit itu berarti sekitar 4 ribuan ya, kalau nggak salah 4 ribuan berapa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ini nggak perlu dirubah, ini udah paten ya, kayak kalau ini rumus di atas ini. Lalu selanjutnya itu adalah hasil seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti tegangan dari baterai ini berapa, nanti tampilnya itu sama ya. Misal saya mengukur baterai ini dengan menggunakan multimeter, terbaca di multimeternya itu misal 3,5 volt, maka di sini di Arduino-nya ini harusnya juga 3,5 volt. Nah, itu dibaca dari rumus hasil ini. Nah, ini ya, dari rumus hasil. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Oke. Lalu kita ke bawah. Nah, ini untuk menampilkan tampilan serial. Nanti saya akan demokan. Dan ini untuk ke LCD. Ya. Ingat tadi ya, tadi kan yang untuk yang di LCD, untuk yang tampilan teks, tadi kan yang atas 0,0, yang di sini 0,1. Ya, karena 0,0 ini sebentar, ini saya sulit menjelaskannya ya kalau nggak ke atas. Nah, bisa dilihat ya di sini yang 0,0 kan V sensor. Mana? Nah, 0,0 ini V sensor. Nah, di sini ada V sensor itu berapa karakter? V sensor sama dengan ya V1 spasi 2 S3 E. Nah, kayak gitu ya. Coba saya baca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. V sensor sama dengan itu 9 karakter. Jadi 9 karakter pertama sudah sudah digunakan. Lanjut ke yang bawah. Yang bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 juga 9 karakter ya. Jadi 9 karakter atas sama bawah sudah terpakai. Oke. Jadi 9 karakter di sini sudah terpakai ya. Tinggal sisanya di sini. Berarti karakter ke-10, di sini juga karakter ke-10 sampai selanjutnya sampai 16. Kayak gitu. Oke, makanya di sini ini merupakan lanjutan dari yang tadi ya.
Nah, 10 di baris pertama, karakter ke 10 maaf, ini 11 ya, kan plus 1 tadi ya. Kan kalau bahasa pemrograman tadi bacanya dari 0 ya, berarti ini kalau 0 itu 1, berarti kalau 10 itu berapa ya? 10, kalau 0 itu 1, kalau 10 itu berarti 11. Berarti nanti dia akan tampil di baris ke 11 kayak gitu ya. Oke, ini dia V modul. Ini rumus ya, ini menampilkan rumus. Kalau yang tadi 0,1 itu menampilkan hanya tampilan tulisan aja. Kalau ini rumus. Nanti untuk rumus ini dia bacanya dari sini. Ini kan V modul. V modul ini ditaruh di baris ke-10 kolom ke baris ke-11 kolom ke-1. Ya. Baris ke-11 kolom ke-1 itu tampilnya V modul. Sedangkan V modul sendiri itu ini. Diambil dari sini. Nah, sama kayak ini juga. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita demokan. Yang pertama kita colokkan Arduino-nya menggunakan kabel USB. Ini saya arahkan ke sini untuk LCD-nya biar bisa terlihat oleh kamera HP. Nah, ini udah nyala. Oke, seperti ini ya. Ini sudah saya upload codingnya, tapi nggak apa-apa. Ini saya upload ulang dari sini ya. Kita, oke sebentar. Oke, kita upload. Caranya adalah kita ketik tools, lalu pilih COM atau port USB yang kita colokkan. Di sini saya menggunakan COM 7. Lalu untuk Arduino-nya jenisnya Uno. Oke. Jika sudah kita upload. Jika berhasil, di sini ada tulisan done. Oke, sudah ya, sudah ada tulisan done. Lalu kita beralih ke display Arduino-nya seperti ini. Ini masih 0,00. Ya, bisa dilihat tadi. Kita lihat untuk panjang karakternya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ini 10. Ini tadi miliknya yang 0,0. Ini miliknya 0,1. Yang ini miliknya 0,10. Yang ini berapa tadi? Sorry. Ini miliknya 10,1. Ini miliknya, maaf, ini miliknya 10,0. Ini miliknya 10,1. Ya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya dengan menggunakan baterai. Sebelum kita cek di sini, kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan multimeter. Oke, ini saya set di 200 ya. Oke, ini sudah 0,0. Lalu kita ukur. Oke, ini dia tampil 3,4 ya. Nah, ini dia 3,6, 3,6, 3,7. Oke, sekitar segituan ya. Oke. Coba kita detailkan. Jadi hasilnya 3, sebentar, ini kurang pas ini. Nah, udah. Ini dia 3,59 ya. Hasilnya 3,59, 3,58, 3,59. Lalu sekarang kita menggunakan Arduino. Oke.
zoom biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya konekkan ke baterai. Nah, ini dia. Ini ke negatif, yang ini ke positif. Nah, ini dia bisa dilihat hasilnya. Untuk yang tegangan beban sendiri itu 3,59, 3,56. Mirip ya. Selisih cuma 0,01 sama 0,0 berapa nih? 0,01 sama 0,03. Tapi nggak ada masalah ya. Toleransinya sangat ini sekali. Selisihnya sangat sedikit sekali, jadi masih bisa ditoleransi. Oke, untuk tegangan yang dikeluarkan oleh sensor sendiri sebesar 0,71 volt. Oke. Mungkin nanti di akhir ini bisa kita tambahin tulisan V. Ya. Jadinya 0,71 V, satunya 3,56 volt. Oke. Coba saya tambahi. Oh ya teman-teman, sebelum ke situ itu nggak masalah ya, kita tambahin nanti aja. Sekarang tampilan serial. Nah, untuk menampilkan serial itu kita pilih tools, lalu pilih monitor. Nah, ini dia tampilannya. Nah, itu dia tampil. Coba kita zoom seperti ini ya. Dia masih 0,0 volt. Oke, lalu kita ambil baterainya, kita ukur. Apakah sama? Tadi kan 3,56 sampai 3,59 ya. Dan 0,70-an. Kita lihat. Nah, ini dia 3,56. Sama dengan tadi 3,59 juga. Yang ini 0,71. Jadi hasilnya sama. Oke, mantap. Sangat mudah sekali ya untuk merakit sensor tegangan ini. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.